Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumiddu man ata'ahu bin nasril mubin wa yajzi man jahada fi sabilihi bil fawzil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين الطيبين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Al-Ustaz Heri Hasan MA dan juga Al-Ustaz Sahrul Khatib MA, pengurus pengajian Al-Mansur, Bapak Dahlan, Bapak Yasin, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, yang kata baginda Rasul, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sehat wal faragh. Dua nikmat yang sering kita lupakan, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Terkadang kalau kita sehat tapi kita repot, kita enggak datang ke pengajian. Betul? Iya. Tapi alhamdulillah kita punya nikmat sehat, minum kopi enak, makan kimpul enak. Ada kimpul. Alhamdulillah. Itu karena kita sehat dan juga karena Allah berikan kesempatan dan kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya dalam rangka takarrub ilallah, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke majlis Al-Mansur tujuannya adalah dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah watak manusia untuk selalu bisa merasakan dan menikmati dari apa saja yang menjadi miliknya. Punya rumah biar bagus, asal cakep, untuk kita tempati bersama keluarga, manfaat buat keluarga kita. Punya motor biar ngeridit, yang penting cakep. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang usahanya ngojek bisa dipakai untuk ngojek. Yang memang buat belanja mobil, biar cakep. Avanza biar cakep. Apalagi itu bisa dipakai belanja buat sayur. Itu namanya manfaat. Biar cakep. Iya. Watak manusia begitu, manfaatin aja yang ada. Ya, itu manusia. Tapi saya bilang, apa gunanya punya televisi besar, warnanya bagus, kalau mata kita buta? Bisa nggak kira-kira dimanfaatin tuh? Bisa. Cakep banget, stereo. Pakai box apa tuh kemarin? STB. Hah? STB. STB. Cakep warnanya, mata kita buta. Kira-kira kita bisa ngelihat apa kagak? Ya Allah.
Ceritain doang. Punya radio besar, suaranya nyaring. Kalau dulu mah noble. Iya kan? Tapi kuping kita budek. Lagu LP, dia kata lagu Oma. Masya Allah. Kagak nikmat. Punya sepatu bagus, luaran negeri. Keluaran luar negeri. Masya Allah. Nggak punya kaki. Sedih rasanya. Ya kan? Galeng dirongos galeng. Galeng terhibur. Ya Allah. Tidak ada kemanfaatan. Nah, apa gunanya? Ya. Punya apa lagi? Tangan. Hah? Ini cakep. Apa gunanya punya jam tangan Rolex? Tapi kalau lengannya nggak ada. Ya Allah, sedih banget. Galeng lagi ngapain itu galeng? Lalu apa gunanya iman kalau kita belum bisa merasakan indahnya, nikmatnya, manisnya iman? Orang yang sudah bisa merasakan indahnya iman dan manisnya iman, apapun yang menjadi tuntutan imannya, maka dia akan tidak lagi merasa jadi beban, tapi merasakan sebuah kebutuhan dan terasa keindahannya. Iman menuntut ngaji malam Senin. Ngaji malam Senin indah. Ada kopi, ada kimpul, ada teh, ada kacang. Masya Allah, nikmat luar biasa. Dan yang terpenting, orang yang bisa merasakan indahnya, nikmatnya, manisnya iman, dia kangen yang namanya malam Senin. Kapan sih malam Senin gue pengen ngaji? Ada orang yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ya Allah, gue mau demen banget sama ngaji malam Senin. Apalagi ustadznya Ustadz Saipi. Allahu Akbar. Kalau saya ketemu lagi ditungguin di rumah, saya kasih tuh. Ya lewat saya kasih. Kasih apa? Lewat kan saya kasih. Iya. Subhanallah. Ya. Itu kalau orang bisa merasakan manisnya iman luar biasa. Ini habis pulang ngaji, ya Allah, saya mau tidur. Habis pulang ngaji, nanti ya Allah bangunin saya jam 3, saya mau sholat tahajud. Tuh, dibangunin oleh Allah. Kalau orang sudah bisa merasakan indahnya iman tuh, kangen sama Allah. Jam 3 ya Allah bangunin saya. Nih kalau bangun malam kira-kira pada susah apa gampang? Hah? Bukan bangun kencing, bangun sholat. Kira-kira susah apa gampang? Gampang, alhamdulillah. Kalau susah, ini pakai ajaran saya. Ini mau tidur. Kalau tidur baca doa orang. Berdiri doa mau tidur apa? Apa? Allahumma barik lana. Oh bukan. Amun. Ini saya rasa hafal semua. Al-Mansur malu kalau rapal mah. Doa nyampur sama istri udah hafal banget. Doa nyampur sama istri. Jalan. Orang pakai doa. Langsung tancap gas. Masya Allah. Ntar di rumah nih, ya, biar supaya bisa merasakan manisnya iman. Bukan kita doang, istri kita juga harus merasakan manisnya iman. Ya dia nama istri kita. Ini siapa namanya? Desi. Mungkin Mama Des, Mama Des. Mami, dia manggilnya Mami. Mami. Harap apa yang kerja bangunan juga Mami. Iya, Mami, tolong beliin semen sesak. Mami, tadi kata Ustaz Saifi, kita harus bisa merasakan manisnya iman. Kita cuma memulai dah sholat tahajud, apalagi bulan Rajab, bulan kemuliaan, saatnya menyiram. Nanti menyiram.
Ntar konotasinya lain, lagi nyiram yang lain. Ya. Iya, bulan Rajab isi dengan qiyamul lail malamnya, Masya Allah. Ntar janjian jam 3 atau jam ya sekitar jam setengah 3 janjian sama istri Min. Namanya Mimin bininya. Min, itu kata saya suruh bangun kalau sepertiga malam. Emang ada yang belum punya bini sini? Oh, anggap aja punya bini. Ya, tapi kudu buru-buru, Min. Bilang begini ke bininya, Min, itu tadi saya bilangin, pokoknya kita harus sholat tahajud jam 3. Lu bangunin gua kalau gua belum bangun ya. Siap, Bang, gitu. Kalau orang Waden memang kadang-kadang punya bayi kan, dia masih sering netein, ya kan? Nete. Iya, sering nete. Netein tinggal. Bayi yang kok. Ketika setengah 3, kira-kira yang bangun duluan siapa? Bininya apa lakinya? Hah? Bareng lah kayak apel. Orang bangun dua-duanya. Ya Allah, itu mah belum bisa merasakan nikmatnya keimanan. Apalagi tuh punya rumah sendiri, nggak ngontrak. Masya Allah, kita perlu syukur itu. Ya. Yang duluan bangun bininya, lakinya. Gitu kan? Masya Allah, tuh orang udah bangun, janji mau bangun setengah 3. Udah begitu bangun. Nah, cara banguninnya gampang. Kalau orang kebluk tidurnya, ambil aja gayung dari kamar mandi, isiin air dikit, jangan yang banyak. Ya, pusat-pusat jidatnya. Biasanya Leng manggilnya apa? Papi? Apa yang Beb? Pipi. Ya, kalau papi ya, papi. Bangun, Pi. Katanya mau sholat malam. Oh. Bangun, udah digoleng-goleng apanya palanya, orang bangun juga. Ya, gayung taruh di kolom. Pakai ajaran saya nih. Ini ajaran bagus nih. Ya, bos begitu dilihat orang bangun, udah siap-siap buka kancingnya yang atas sedikit. Ya, baju. Baju siapa? Baju lakinya. Orang-orang pakai Itu kan baju. ada kayak si Jegot mah. Bulu dadanya banyak banget. Itu usap-usap. Fa. Usap-usap bangun apa? Katanya sholat malam. Kira-kira dibangun begitu bangun nggak tuh? Bulu dadanya dipegang-pegang. Bangun. Orang tidak keblok. Orang bangun juga pusernya kitikin. Turun ke bawah kan puser. Pusernya orang bangun juga. Nah, kalau udah orang bangun juga ke bawah dah. Ya pegang. Kira-kira bangun orang? Bangun lah. Diabet yang orang bangun mah. Ustaz, kalau begitu mah orang jadi sholat. Lebiharin. Tunaikan dulu tugas negara. Kalau udah selesai tuh, baru udah mandi jam 3, Masya Allah. Ya, mandi. Kalau perlu mandi bareng. Allahu Akbar. Pernah nggak mandi bareng, Lek? Ustaz mengajarinnya benar. Iya. Orang kelar mandi bareng. mandi lagi. Iya. Kalau perlu mandi bareng. Kalau nggak mandi bareng juga nggak apa-apa gantian. Setelah itu, sholat malam, jamaah. Jalan jadi imamnya, istrinya jadi makmumnya. Masya Allah, nikmat luar biasa. Ya. Tapi bacaannya yang apa, Leng? Ini mau kuliah, bolak-balik. Oh, rapi-rapi. Ya. Bacanya yang apa? Udah selesai begitu, ya. Udah semuanya, itu namanya ajaran 1 kali dayung 2 pulau terlampaui, ya kan? Sholat qiyamul lailnya dapat, bunuh Yahudi juga dapat double pahalanya. Cakep tuh. Kira-kira mau dipraktekin orang? Mau
dipraktekin apa kagak? Mau. Lah, ini ajaran bener ini mah. Iya, jadi begitu. Nambah lagi ntar anak gua. Ya nggak apa-apa, lo ternak we. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau orang yang sering sholat malam itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar orang lain mau nyungsepin kita, tapi kalau Allah berikan kita derajat yang tinggi, Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Nanti kalau sudah rutin seperti itu, kita hati terasa tenang. Kita ngerjain amal nikmat, ngerjain sholat nikmat. Ya. Pernah nggak? Ini saya tanya, pernah nggak ketika kita ada orang susah, kita lagi punya duit, ya Allah kita kasih orang kita kasih duit orang itu, hati kita itu rasanya bahagia. Pernah nggak ada yang ngerasain begitu? Pernah nggak? Emang gak pernah sedekah ya? Pernah? Terasa nikmat, ya Allah kayak orang kaya banget kita. Padahal itu adalah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, begitu. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan indahnya iman dan manisnya iman, apapun yang menjadi tuntutan imannya tidak lagi dirasakan sebagai sebuah beban, tapi dirasakan sebagai kebutuhan, lalu terasa keindahannya. Iman menuntut sholat, sholat itu nikmat. Yang saya bilang tadi, walaupun harus bunuh Yahudi dulu, tapi nikmat. Orang mendengkur tidur, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sholat jamaah juga begitu. Ya. Orang kalau mendapat keberkahan, itu pertama yang harus dibaguskan hubungan kita kepada Allah dulu, baru hubungan kita kepada manusia. Hubungan kita kepada Allah bagus, hubungan kita kepada Allah kepada manusia bagus. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam hidup. Karena keberkahan itu adalah milik Allah. Allah yang ngasih, bukan kita. Ya. Nah, bagaimana agar kita bisa merasakan indahnya iman, manisnya iman itu? Bersumber dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa saja yang memiliki 3 perkara ini, dia akan bisa merasakan indahnya iman, manisnya iman. Tuh, cuma 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cintanya kepada selain keduanya. Orang yang cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Dalam hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati. Dalam hati ada sejuta rasa, termasuk di dalamnya rasa cinta. Kita cinta kepada harta. Cinta nggak kita kepada harta? Cinta nggak? Cinta. Kita butuh harta dalam hidup. Capek-capek kehujanan nganter sewa. Itu karena kita cinta harta. Kita cinta kepada pangkat dan jabatan. Memang Ustaz Hasan sampai mendapat gelar MA, dia jabatannya pengen tinggi. Iya, semua orang begitu. Dan wajar. Bahkan cinta kepada tanah air itu juga merupakan bagian daripada iman. Persilahkan. Tapi cinta kita kepada itu semua dunia dan seisinya jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cintailah harta dan benda, cintailah anak dan istri, cintailah pangkat dan jabatan, bahkan cintai bangsa dan tanah air. Tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu bagaimana? Yang pertama, kesiapan hidup kita mengikuti aturan Islam. Jadi kita harus siap. Kita orang Islam harus siap mengikuti aturan Islam. Apa itu? Islam memerintahkan kita sholat, berjamaah di masjid. Ya, jangan sholat di rumah.
Kalau sholat di rumah itu orang perempuan. Kalau yang jenggotan sholat di rumah pakai rok. Tuh. Islam memerintahkan kita untuk zakat. Kita zakat. Untuk puasa di bulan Ramadan, hukumnya wajib puasa. Itu namanya kesiapan kita mengikuti aturan Islam. Yang punya istri yang belum berjilbab, suruh pakai jilbab, menutupi auratnya. Karena nanti akan ada pertanggungjawaban dari suami kepada Allah terhadap perilaku istri, akhlak istri. Nanti akan ditanyakan kepada suaminya. Masya Allah. Makanya didik betul. Jangan kalah sama bini. Ini mah digentak bini udah mengkerut. Bagi duit kek 2.000, gue pengen beli rokok. Rokok mulu, udah merangkak. Wah, gitu-gitu. Aduh, iya. Istri adalah yang kita pimpin. Jadi mau dibawa kemana tuh istri? Ya, tergantung kita. Mau dibawa ke neraka apa dibawa ke surga. Kalau kita kan pengen keluarga masuk surga. Apa Al-Mansur ini? Ya, semuanya masuk surga pakai hibah utama. Masya Allah. Rombongan. Luar biasa. Tuh kesiapan mengikuti aturan Islam. Yang wajib kita kerjakan. Dan yang kedua, sanggup rela berkorban dan berjuang untuk kepentingan Islam. Tanpa kesiapan hidup kita mengikuti aturan Islam, jangan bicara cinta kepada Allah. Kalau sudah tidak cinta kepada Allah, mimpi kita bisa merasakan indahnya iman dan manisnya ini. Sebagai contoh, orang yang sanggup rela berjuang untuk kepentingan Islam, waktu terjadi perang Tabuk, di mana baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang mempertahankan akidah. Para sahabat berjuang betul-betul, bahkan baginda Rasul memobilisasi dana. Apa memobilisasi? Ngumpulin dana untuk kepentingan perang Tabuk, menjaga akidah Islam. Masihlah sahabat itu masing-masing membawa hartanya yang dia miliki untuk disumbangkan untuk biaya perang. Semua menyumbangkan, termasuk mertuanya Rasulullah, termasuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mengherankan, Sayyidina Abu Bakar itu bawa hartanya begitu banyak, sehingga Nabi berkata, "Ya Abu Bakar, banyak sekali harta yang kau sumbangkan untuk perang Tabuk, menjaga akidah ini." "Iya ya Rasul." Lalu kata Rasul, "Apakah untuk keluargamu, anak dan istrimu sudah kau tinggalkan?" "Sudah ya Rasul." Itu kata Abu Bakar. "Apa yang kau tinggalkan?" "Allahu wa Rasuluh." Allah dan Rasulnya. Kalau untuk harta, saya bawa semua untuk kepentingan fisabilillah. Tuh orang yang sanggup rela berjuang untuk kepentingan Islam. Subhanallah. Kita mau begitu makalimah belum, tapi laksanakan aja kewajiban-kewajiban kita, baik yang wajib maupun yang sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Itu aja udah cakep. Jadi kalau ada perang, mengikut perang. Siap perang? Siap. Hah? Ayo benar. Siap. Iya, harus siap. Orang mati terbunuh, mati mempertahankan agama itu syahid. Surga balasannya. Itu satu kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang sudah merasakan indahnya iman dan manisnya ini. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa merasakan indahnya iman dan manisnya iman, wa ayyuhibba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang cintanya kepada saudara seiman, sesama muslim, cintanya karena Allah, bertemu dan berpisah juga karena Allah. Kan kalau cinta kita berdasarkan tali persaudaraan bisa putus tuh gara-gara warisan. Banyak kan? Saudara sama saudara ribut, putus hubungan silaturahim. Ya.
Tapi saudara, ya, dikarenakan Allah, saudara seiman seakidah. Cinta kita kepada saudara kita seiman seakidah, cinta kita dari dunia sampai di akhirat, dia tetap saudara kita. Makanya saudara yang paling kuat adalah saudara satu akidah. Begitu. Jadi kalau yang pertama tadi itu hablum minallah, vertikal kepada Allah. Yang kedua, sekarang nih, yang kedua itu hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Jahat kita kepada manusia, baik kita kepada Allah, bisa tertahan kita di pintu surga. Ada orang yang haknya kita zalimi, ada orang yang pernah kita fitnah, ada orang yang pernah kita caci maki. Itu orang-orang yang akan menuntut keadilan di hadapan Allah. Orang-orang yang menuntut hukukul adami, hak-hak orang yang harus ditunaikan. Ya, sering berbuat zalim, sering berbuat aniaya, sering ngata-ngatain orang, sering ngejek orang, belum sempat taubat, mati. Tapi sholatnya rajin banget, sodakohnya rajin banget, zakatnya rajin banget. Itu masuk surga. Kalau bahasa kita mah, bang, mau kemana ngoncelong baik? Ke surga. Orang banyak yang mal ibadahnya, dan ntar dulu sini, itu saya periksa dulu. Ini bang, ini sholat saya pahalanya, ini puasa sodako saya, pahala sodako saya, pahala zakat saya, pahala puasa saya, ini loh pahala sholat saya. Banyak. Sehingga dia masuk bentar dulu. Hubungan dengan Allah memang cakep, ibadahnya banyak. Tapi ada hubungan dengan manusia yang belum terselesaikan. Ketika meninggal belum sempat minta maaf. Pulang dari masjid, nyolong sendal. Sekarang udah nggak ada gitu ya? Nah, itu pada kaya semua sekarang mah. Nah itu tuh harus bertanggung jawabkan. Yang ambil tanah orang 5 meter, itu dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dia, bang, dia mau sholat rajin banget, tapi saya dikatain mulu bang sama dia. Begitu. Saya agak kesel, saya mau balas, dia memang orangnya berkuasa, dia memang orangnya bang. Kalau ini lebih galak dia daripada saya takut. Hanya di hadapan Allah saya berani. Oh ya kalau begitu, ya udah. Kalau begitu, pahala sholatnya diambil buat orang yang dikata-katain. Belum selesai lagi datang, bang, ini orang dulu tanah saya 5 meter diambil. Iya, orang buat jalanan juga gede dekat rumah dia. Ya udah kalau begitu, pahalanya, pahala zakatnya diambil, lalu dikasih orang yang tadi. Hampir begitu seterusnya, udah habis hartanya, udah habis pahalanya, masih ada orang yang lagi dosanya ditimpakan kepada dia, bukan bangkrut itu namanya. Masya Allah. Makanya ya kita banyak ngaji di Al-Mansur, baik-baiklah ya, apalagi teman-teman ya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Cirinya bagaimana? Setiap kita ketemu jamaah ucapkan salam, itu artinya mendoakan saling keselamatan. Ini kalau ketemu pada ngucap salam apa kagak? Assalamualaikum. Iya, harus begitu. Udah mulai besok dipraktekin. Kalau saya lewat, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, itu doain tuh. Atau ojek juga, Assalamualaikum Bu, Ibu yang namanya ini ya, yang cakep banget itu. Itu namanya ojek Islami. Masya Allah. Apa sih katanya? Ois, ojek Islami. Masya Allah. Biar rambut katanya gondrong, Masya Allah, tapi Islaminya luar biasa. Ya, apalagi sesama muslim saling mendoakan. Ya bisa jadi orang kalau senang luar biasa. Saya aja kalau ceramah, maaf Haji, saya lagi batuk jadi nggak maksimal. Ustadz mah bagaimana juga saya demen suaranya, ulem begitu. Itu orang yang kebangetan demen sama kita. Padahal kita batuk-batuk mulu ceramah, udah bagus baik katanya.
Itu mau orang yang demen banget. Ya padahal mah kita, ya Allah perasaan mah gue kayaknya orang tapi dah. Orang tapi bagus selama hari ini. Gitu. Ya, emang begitu. Jadi cintailah Allah, teman kita sama muslim, cinta kita karena Allah, bertemu dan berpisah juga karena Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yang terakhir, untuk bisa merasakan indahnya iman dan manisnya iman, ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukzaba finnar. Hendaklah engkau benci kepada kekafiran itu setelah Allah selamatkan kamu daripada kekafiran, sebagaimana engkau benci kepada neraka. Jadi kita benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekafiran, bukan cuma benci saja, tapi kalau bisa kita sebagai instrumen bangsa melihat sesuatu yang kurang pas, ya kita bilangin. Ada kejahatan misalkan di depan mata kita, ya, kita usir dengan apa? Dengan kekuatan kita. Ada orang mau ngerampok misalkan, wow, dirampok jalan di depan biji mata kita, orang ngerampok, lah kita pendekar beksi, ya, Masya Allah, itu orang langsung digedik, ya, langsung digedik, ya, dipukul mental, apa? Dengan tangan. Melihat kemungkaran, ya, dengan tangan. Kalau nggak mampu, dengan lisan. Bang, jangan bang, kesian. Itu orang boleh nyari duit, capek-capek, kepanas-panasan, gitu, jemur-jemuran, apa naik, kapang lari bang. Ya Allah, jangan apa bang, itu bilangin, nasehatin. Nah ini tugasnya siapa? Tugasnya para ulama, para ustadz tuh yang bisa nasihatin. Ya nggak baik, begini baik nasihatin. Atau dengan lisan, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Jadi kalau kita punya kekuatan, lihat kemungkaran, kita ubah dengan kekuatan kita, dengan power kita, dengan tangan kita. Nggak mampu dengan lisan kita, nggak mampu dengan hati yang nggak cocok dengan kejahatan kita. Itu selemah-lemahnya iman. Begitu. Jadi ada beberapa klasifikasi. Yang bagus bagi kita, yang punya kekuatan, kita gubris tuh orang yang berbuat kemungkaran, maling kita usir, gitu sama. Atau kalau ya Allah, saya mah nggak punya kekuatan apa-apa, tapi saya mau terbuat kalau ada maling, apalagi orang maling motor, kalau udah dikebukin, mas saya juga ada tega. Kemarin tuh, lanjangin, Masya Allah, kalau kita lihat begitu, aduh, ya. Nah itulah tiga, ya, instrumen, tiga syarat bagaimana agar kita bisa merasakan indahnya iman. Cintailah Allah, ya, dengan cinta yang setinggi-tingginya. Cintailah Allah. Cinta Allah itu bagaimana? Melaksanakan segala kewajiban yang diperintah oleh Allah, dekat dengan Allah dengan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu apa dengan saudara kita? Kita saling bertegur sapa, saling kasih sayang. Misalkan, ya, ada saudara kita, ya, emang kita mau ngadain acara ke puncak, orang punya duit apa enggak? Hah? Ngomong, ya ngomong baik dulu, iya, ya kan, cintanya karena Allah, pasti dibantuin. Tahun ono dibantuin, tahun ini dibantuin, kapan lo orang dibantuinnya? Emang biasa kalau begitu mah. Ya, jadi bagaimana usaha kita untuk bisa meraih cintanya Allah dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tadi saya sudah jelaskan, tinggal bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang tiga ini menjadi renungan bagi kita bahwa kecintaan kita kepada Allah sudah seharusnya lebih tinggi dibanding cinta kita kepada dunia dan seisinya.
persaudaraan kita sesama muslim, cinta kita karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Kita benci kepada kemungkaran, kita benci kepada kezaliman, ya, sebagaimana kita diselamatkan Allah dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Wa qad yurjari jarji sayfi burun wala burun lima jaruhal lisan. Andaikan pedang lukai tubuh, maka ada harapan kan sembuh, tapi manakala lisan lukai hati, kemana hendak obat dicari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.